Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai pembacaan lagi, namun untuk kamu yang mungkin baru bergabung di YouTube channel ini atau sudah sering datang tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe gratis juga ya. Dan untuk yang subscribe Sora, Sora berterima kasih sebanyak-banyaknya karena dengan dukungan kamu Sora bisa mengenalkan YouTube channel ini dan Sora doakan rezeki kamu terus berkelimpahan dan tidak berkekurangan. Oke, sore hari ini kita mau baca apa? Sesuai dengan polling kemarin, kita polling yang dimenangkan oleh judul tema firasatmu yang nyata akan terjadi ya. Cek-cek kolom komunitas karena Sora sering di sana kasih pengumuman atau kasih polling, oke? Silakan berikan kamu waktu ya pada dirimu sendiri. Sora akan berikan waktu 10 detik untuk kamu berafirmasi dan mengonsentrasikan energi kamu biar masuk ke dalam kartunya Sora dengan afirmasi yaitu beritahu aku firasat apa yang nyata terjadi. Ya, diulang sebanyak 3 kali, Sora berikan waktu terlebih dahulu. Oke, kalau butuh masih untuk mau di pause videonya boleh banget. Silahkan kamu pause dulu video ini ya. Silahkan, boleh banget ya. Oke. Kita akan memulai pembacaannya. Yang pertama ada waktu awakening. Oke. Yang kedua ada kartu forgiveness. Yang ketiga adalah kartu dari unavailable. Oke. Kalau yang Sora lihat. Oke. Di sini Sora akan bedah satu-satu, nanti Sora akan coba bedah satu-satu, tapi Sora bisa melihat bahwa ini jadi satu kesatuan. Ya. Yang pertama adalah ada ya di mana firasat kamu yang mengatakan bahwa kamu mungkin berdealing dengan seseorang ya yang kamu merasakan ada koneksi yang besar atau yang kuat di antara kalian berdua ya, yang mana itu juga membuat proses perjalanan kalian secara spiritual itu pun bergetar mungkin ya secara hati dan perasaan, dan ada koneksi secara spiritual juga. Tapi mungkin ya selama ini sebelumnya mungkin orang ini belum menyadari hal itu gitu loh ya. Tapi kamu sudah punya firasat bahwa orang ini akan menyadari nih koneksi ini nantinya gitu loh ya. Orang ini akan tersadar dan sudah waktunya orang ini akan tersadarkan, tercerahkan akan adanya koneksi di antara kalian. Itu kalau yang Sora lihat ya. Dan orang yang sama ya adalah juga seseorang yang ingin meminta suatu forgiveness, suatu perasaan minta maaf ya. Jadi akan ada seseorang yang tersadar koneksinya sama kamu ya. Dan kamu tahu dia akan datang untuk minta maaf sama kamu ya. Atau mungkin kamu yang minta maaf sama dia ya. Ingat ya, bisa vice versa. Ingat, saya tekankan sekali lagi, bisa vice versa, tertukar-tukar. Bahwa selama ini ya, mungkin orang ini unavailable. Orang ini tidak bisa memberikan yang terbaik dari dirinya ke kamu. Ya. Jadi kalau yang Sora lihat ada di sini adalah orang yang dia tahu kalau dia itu selama ini tidak berbuat yang terbaik untuk kamu. Kamu itu seperti terlalu baik untuk dia gitu. Artinya dia tahu gitu loh. Kayak selayaknya dia harusnya memperlakukan kamu seperti apa, tapi dia tidak melakukan hal itu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu berhubungan dengan ciri-ciri orang yang seperti itu. Ya, kalau yang Sora lihat. Nah, ini juga bisa berarti ya, kamu ya, mungkin sebelumnya kamu atau di sini ada juga dari kalian yang mungkin mengalami kesulitan memaafkan dia. Ya, karena selama ini mungkin kamu merasa tersakiti, kamu merasa kecewa, kamu merasa marah sama orang ini gitu ya. Tapi akhirnya banyak juga dari kalian yang Sora lihat di sini
mulai tersadarkan untuk bisa memaafkan. Ya, jadi periode datang waktu untuk memaafkan itu sudah terasa. Dan seperti yang Sora bilang bahwa tiap orang itu kan perspektifnya beda, ya. Ada yang butuh memaafkan lebih cepat dari yang lain, ada yang lebih lama, gitu ya. Cepat dan lama itu juga adalah perspektif, ya. Kita nggak bisa bilang bahwa, ih, maafin kok butuh waktunya setahun lama banget gitu ya, misalnya. Ya, tiap orang beda-beda, ya. Bahwa selama ini, ya, kamu memaafkan dia itu tadi ya, yang mungkin tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik. Ya, jadi ada cerita itu hari ini, cerita yang menarik ya, seseorang yang tersadarkan. Oke, mungkin kita akan mencoba mengungkap siapa sih kira-kira orang ini yang ternyata mulai tersadarkan kalau dia punya suatu koneksi sama kamu. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, dia adalah seorang divine maskulin, seorang yang ceria, seorang yang friendly, bersahabat, ya. Dan dia itu mungkin gampang juga dekat sama orang gitu loh ya, atau gampang dikenali sama orang, ya. Ada keceriaan di sana, namun ada sisi bermain-main juga di sana. Kalau yang Sora lihat, ada sisi suka bermain, kadang-kadang ada sifat kekanak-kanakan juga mungkin di dalam dirinya dia ya, gitu loh ya. Jadi sifat untuk bermain gitu loh ya, dan selalu orang yang penuh dengan semangat. Kalau yang Sora lihat di sini. Berikutnya, atau ini orang yang kalau Sora lihat, dia bisa saja adalah seseorang yang lebih aktif di siang hari, atau dia mungkin lebih suka cuaca-cuaca yang musim panas, cuaca-cuaca yang lebih kepada hangat atau panas ya. Jadi dimanapun negara dia berasal atau kota dia berasal, dia lebih senang segala sesuatu yang mungkin berhubungan dengan sesuatu yang musim panas. Atau bisa saja dia tinggal atau dia lahir di kota yang terkenal dengan kota yang panas ya. Contoh, dia lahir mungkin di Surabaya. Sora dikoreksi ya, cuman Sora punya teman-teman di Surabaya sering bilang Surabaya itu panas, contohnya kayak gitu. Pada banyak yang bilang Surabaya itu lebih panas kok Sora daripada Jakarta, katanya gitu ya. Itu contoh aja, kamu yang lebih tahu. Yang berikutnya, seseorang yang sangat amat romantis. Kalau yang Sora lihat di sini ya, seseorang ini juga dia punya suatu ikatan sama kamu ya. Di sini juga dia seorang pecinta ya. Namun di sini juga bisa menandakan bahwa mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang karena dia gampang bersosialisasi. Mungkin saja ada dari mereka yang Sora bilangnya ya, ada cenderung flamboyan ya. Jadi dia mungkin gampang mendekati wanita atau pria, charming ya, atau di sini mungkin ada yang punya bakat-bakat sebagai seorang player, ada ya. Yang berikutnya. Wow, energi malam hari. Kamu bisa lihat ya, lucu deh kartunya. Kartu pasangan yang diapit oleh kartu percinta yang diapit oleh kartu yang memang pasangannya. Sun dan Moon itu sering diasosiasikan dengan couple ya. Jadi intuisi ya, siang hari dan malam hari. Jadi memang ini menunjukkan di dalam tebaran ini atau di dalam pembacaan ini adalah kartu pasangan yang sangat kuat ya. Jadi mungkin selain ada yang, ini bisa vice versa ya, salah satunya ya kalau yang Sora lihat. Kalau dia misalnya lahir di siang hari, kamu mungkin lahir di malam hari, atau kamu orang yang lebih suka di malam hari. Mungkin intuisi kamu lebih jalan kayak gitu. Kamu juga lebih banyak senang di malam hari gitu. Mungkin karena lebih tenang kayak gitu loh. Terus kamu juga orang yang lebih lemah lembut, energinya divine feminine ya. Dan di sini juga terlihat kamu punya ikatan secara intuisi, pemimpi juga. Ya, ingat ini bisa menandakan adanya indikasi vice versa. Oke, tertukar-tukar. Yang berikutnya, kamu berdiri dengan seseorang yang terkadang sangat terburu-buru. Ketika dia sudah menginginkan segala sesuatunya, sangat akan ambisius, ya, dan berani, ya, pejuang, ya. Namun terkadang sering sekali
saking pejuangnya ada sisi keras kepala. Ya, sebenarnya ada sisi tahan banting di sana, cuman di satu sisi juga dia selalu seperti punya persiapan untuk membela dirinya dia kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ketika dia diserang gitu loh, istilahnya seperti itu, ya. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat, ini adalah ada energi dari seseorang yang beberapa ya, ada yang juga suka menyendiri. Di balik sikapnya dia yang hangat dan berteman, tapi sesungguhnya dia adalah seseorang yang penyendiri, seseorang yang old soul, berjiwa tua, ya. Di sini juga bisa menandakan adalah mungkin saja orang ini itu ketika ya pada saat ini, ketika dia mungkin ada kendala atau jauh dari kamu, dia itu menarik diri. Ketika dia menyendiri, dia mendapatkan pencerahan. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, orang ini memang mengalami suatu pencerahan ketika dia menyendiri atau menjauh. Jadi di sini kalau Sora merasakan ada periode kesendirian ya antara kamu sama dia, mungkin nggak komunikasi, kalian saling diem-dieman, memilih untuk saling sendiri dulu gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi suatu isu ya di antara kalian, ada masalah apa sekiranya di antara kalian yang mungkin membuat dia itu yang Sora bilang kan ya, tersadarkan soal minta maaf ya dan koneksi. Oke, sorry tadi terpotong karena aku harus buka pintu dulu, ternyata adikku pulang. Ya, kita mau lihat sekarang apa sih yang jadi satu masalah tentang kenapa kalian itu kok jadinya mungkin dia harus minta maaf sama kamu. Di sini ada masalah tentang komunikasi. Ya, kalau Sora lihat di sini mungkin saja ada perdebatan, ada keributan, ada kata-kata atau ada komunikasi yang kurang baik di antara kalian, ya. Mungkin dia jarang ngasih kabar kamu, mungkin dia pernah hilang-hilangan juga gitu loh ya, atau kalau ketika dia ngomong mungkin kata-kata dia nyakitin kamu, menyerang dan sebagainya. Intinya adalah tentang bagaimana dia berkomunikasi sama kamu atau ketika dia bicara sama kamu. Dan di sini juga ada yang ngomongin soal bagaimana berprogres dan bertumbuh ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ini bisa saja ngomongin soal bagaimana proses kalian telah jalan saling bertumbuh dan berkembang ya. Jadi mungkin ada satu harapan, satu impian yang sudah ditanamkan ya, untuk diharapkan hubungan ini itu bisa lebih bertumbuh ke arah yang lain, yang lebih sehat, buat tujuan masa depan, kebersamaan dan sebagainya. Tapi mungkin tidak bertumbuh dengan baik hubungannya. Perencanaan yang sudah direncanakan gitu loh ya, kok tidak growing, kok tidak tumbuh gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ngomongin soal stagnansi. Ya, di mana segala sesuatu tidak berjalan dengan cukup baik, yang mungkin ini juga jadi membuat perdebatan gitu loh ya. Dan di sini bisa saja ngomongin soal adanya suatu rahasia yang terungkap ya. Ini ada gembok yang terbuka. Bisa saja selama ini ternyata dia harus minta maaf karena ada hal yang dia sembunyikan dari kamu ya selama ini gitu loh ya. Rahasia-rahasiaan dari kamu yang akhirnya tiba-tiba terungkap dan mungkin saja itu bikin kamu kaget dan kamu mungkin kesulitan untuk menerima itu. Ya. Ini bisa saja ngomongin soal prinsip, bisa saja ngomongin soal cara pandang. Gimana mungkin juga soal perencanaan keuangan, ya. Tapi kalau yang Sora lihat sesuatu yang pasti membuat adanya perdebatan ya. Kalau Sora lihat di sini. Gitu loh. Itu kan. Apa yang jadi terungkap itu adalah ngomongin soal intuisi kamu. Intuisi kamu apa? Misalnya contoh ya, kamu udah intuisi bahwa dia ada yang disembunyikan, sesuatu yang gak bener nih ya kan, main rahasia-rahasiaan. Nah itu yang benar terjadi. Ya, kalau Sora ngelihat di sini kuat banget soal masalah keuangan ya. Jadi mungkin ternyata keuangan dia tidak sesehat itu, atau ternyata dia punya banyak utang, atau ternyata dia nggak punya tabungan masa depan, tapi dia ngomong sama kamu ada, atau bahkan mungkin dia memakai uang kamu atau memakai tabungan bersama gitu loh, secara diam-diam bisa aja ya. Dan juga di sini ngomongin soal yang tadi Sora udah bilang ya, kencang sekali ngomongin soal perubahan yang tidak datang. Mungkin banyak pola dari dia yang kamu harapkan dia itu bisa merubahnya, atau mungkin dia janji sama kamu untuk bisa berubah jadi lebih baik, lebih perhatian, lebih fokus, lebih bla bla bla, tapi itu nggak terjadi. Itu aja banyak di sini ya.
Dan ngomongin soal emosi, di sini banyak pergejolakan emosi di antara kalian. Ya, jadi emosi itu memang naik turun karena mungkin banyak ribut ya. Oke. Ngomongin soal ribut, soal masalah finansial ya, dan atau bisa saja ribut banyak hal yang sehingga membawa diri itu rasanya jadi seperti cenderung toksik ya hubungannya. Itu yang Sora lihat. Ya. Jadi kamu ngerasa mungkin kayak ini setiap kali ribut masalahnya makin hari makin banyak ya. Abundance juga bisa berarti kelimpahan, tapi kelimpahan sesuatu yang toksik. Karena ini kartunya berkeluar bersamaan. Berkelimpahan, tapi yang berkelimpahan toksiknya gitu loh. Gimana dong? Yang negatifnya yang makin lama makin banyak gitu. Mungkin kamu tahu perilaku dia yang makin hari malah bukan makin baik ke kamu. Komunikasi yang bukan makin bagus tapi malah makin gak bagus dan sebagainya. Ya. Nah, tapi sekarang kita mau lihat kenapa sekarang dia itu tersadarkan ya sama koneksi di antara kalian. Kenapa dia tersadarkan? Ternyata dari waktu kalian berjauhan dia itu merasakan ada kangen sama kamu. Ya, ternyata dengan berjauhan membuat dia akhirnya menyadari kalau dia kangen sama kamu, dia butuh kamu, dia semakin bisa merasakan dengan jelas gitu loh. Koneksi itu ada dari hati dan perasaan dia yang tidak bisa dibohongi gitu loh ya. Kalau dia itu punya perasaan ke kamu gitu, yang kuat. Dia semakin bisa mempelajari apa yang dia rasakan sama kamu. Di sini ada proses pembelajaran dan perenungan. Jadi setelah berjauhan malah menjadi sebuah pembelajaran. Kan memang selalu begitu polanya. Ya, manusia itu punya pola. Ketika dia kehilangan, dia baru bisa merasakan apa artinya memiliki. Dan intuisi dia akhirnya selalu membawa dia dan menggiring dia ke kamu gitu loh. Bahwa ya memang kalian punya koneksi. Tidak perlu diragukan lagi itu gitu loh. Intuisi itu sudah mengarahkan ke sana. Jadi ini ngomongin soal perasaan yang terdalam juga. Ya. Meskipun dia telah coba untuk mendenial perasaan dia ke kamu. Mencoba untuk menolak kalau kalian ada koneksi, tapi dia merasa kayaknya percuma deh aku denial. Karena ternyata intuisi aku juga tahu, aku masih sayang kamu, aku butuh kamu, aku kangen kamu, dan aku harus minta maaf nih sama kamu. Ya. Karena dia merasa kayak dia tahu sikap aku yang kekanak-kanakan ke kamu, ya kan, yang nggak peduli, acuh, mungkinnya anak-anak tuh kan kadang gitu ya, kita ngomongin dia masuk kuping kiri keluar kuping kanan, kadang-kadang cuek. Ya dia menyadari bahwa sikapnya dia yang kekanak-kanakan itu yang bisa membawa masalah di antara kalian. Tapi ini juga bisa menandakan adanya proses baru yang harus dibuat. Hubungan ini harus diperbaharui lagi dari awal. Ya, seperti children itu juga sering sekali dihubungkan dengan awal yang baru. Ya. Dan di sini hubungan ini sudah ngomongin soal dia jadinya punya suatu perencanaan ke arah pernikahan atau hubungan yang lebih serius. Karena memang kalau Sora bilang mungkin sebelumnya sudah ada rencana ke sana. Sebenarnya tadi yang Sora udah bilang di sini live ya. Gitu loh. Kan dia menyadari dia banyak berkhianat mungkin dari kamu, ngebohongin kamu, bersembunyi di belakang kamu, ya kan? Yang dirahasia-rahasiakan, ya buah karmanya begitu, ya kan? Kangen kamu, intuisi juga nggak bisa dibohongin, mikirin kamu melulu, ya kan? Dan dia tahu kebahagiaan yang dia cari ada di kamu. Ini juga bisa ngomongin keluarganya dia, support system dia juga semua mendukung ke arah kamu. Ya, dan dia juga bisa melihat bahwa kalau Sora lihat di sini ada loh yang berdampak ya, kalau Sora lihat ya, ada yang bertampak sejak menjauhi kamu atau buat salah sama kamu. Itu ada yang mengalami ekonominya itu juga berefek ya, kalau Sora lihat. Mungkin sebelumnya keuangan dia cukup baik, tapi efeknya keuangannya goyang setelah jauh dari kamu. Ya, tuh. Ada sebuah keinginan untuk mempertahankan. Karena dia menyadari bahwa kamu nih sesuatu yang valuable, yang harusnya dia pertahankan. Ya. Dan kalian secara logika dan analisa bisa dilihat secara nyata pun gitu loh. Kalau ya memang dia yang salah dan harusnya dia mempertahankan kamu. Gitu loh. Ya kan? Akan ada langkah baru dari komunikasi yang akan dimulai. Jadi mungkin memang kamu sudah tahu ya, bahwa pada akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu. Gitu loh. Ada sebuah komunikasi yang akan terjalin kembali. Ya. Kan?
komunikasi yang akan terjalin kembali, meskipun Sora nggak bisa bilang ini langsung adem ayem ya. Masih akan banyak diskusi-diskusi di antara kalian. Tapi kalau Sora lihat di sini ada keinginan dia untuk yuk kita ngobrol lagi, yuk kita duduk lagi, diskusi lagi apa yang harus kita benahi. Semoga apa yang didiskusikan ini bukan menjauhkan kita tapi justru bisa mendekatkan di kita gitu loh. Ya kalau yang Sora lihat di sini. Dia punya satu keyakinan. Kamu sama dia bisa melewati ini semua. Dia punya keyakinan kamu bisa memaafkan dia dan keributan di antara kalian tuh bisa diselesaikan. Itu keyakinan dia. Ya, karena dia menyadari ketulusan cinta kamu itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang mengikat dan mempererat hubungan kalian. Jadi firasat kamu yang mungkin kayak ngerasa kayak dengan berjauhan tuh lebih baik gitu loh ya. Baru dia bisa lebih berpikir gitu ya. Itu benar adanya bahwa tenang aja gitu loh. Ada hukum tabur tuai ya. Dia jauhin kamu, dia menyakiti kamu, ada juga karma yang tadi Sora bilang secara finansial dan secara hati. Dan kalian nantinya bukan cuman berhubungan bukan cuma berhubungan nanti menjadi pasangan, tapi mungkin kalian juga bisa menjadi lebih kepada melakukan fungsi juga sebagai seorang teman dan sahabat, ya. Karena di sini memang kalau Sora lihat dia itu nggak bisa lepas dari kamu. Ada suatu perasaan ketergantungan yang kuat di sini, ya. Ada satu perasaan ketergantungan yang kuat, ya, di antara kalian. Maaf ya, ini Sora baru sadar kalau kameranya ketutupan sama tripodnya sendiri. Maafkan. Kayak gitu. Ya, terus kapan dong Sora? Nah, kan begitu melulu ya. Tenang, sabar guys ya. Di sini Sora punya kartu tanggal. Ya, jadi mungkin saja tanggal ini bisa menjadi tanggal dia datang ke kamu, tanggal dia menghubungi kamu, tanggal lahir dia atau tanggal lahir kamu. Pokoknya tanggal sesuatu yang berarti untuk kalian. Tapi Sora akan coba tarik energi lebih banyak kepada tanggal mungkin dia menghubungi kamu ya. Ada angka 1. Bisa 1 apa aja ya. Gitu loh. Bisa 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret lah sampai Desember ya. Lalu ada angka 25. Oke. Ada angka 9. Sora akan ambil 2 lagi angkanya. 23. Hop. Dan angka 14. Wow. Bisa saja di salah satu tanggal ini. Ya. Tapi kalau Sora lihat sih udah mendekat pelan-pelan kok. Sabar. Karena tanggal itu Sora nggak bisa bilang bulannya ya. Mungkin bisa saja dari tanggal-tanggal itu. Bulannya biarkanlah itu bisa menjadi suatu misteri ilahi ya. Sora mau coba pakai taktik baru biar pembacaannya nggak bosan. Tapi kalau Sora lihat di sini cepat atau lambat ada pergerakan. Kalau Sora lihat di sini harusnya dalam hitungan minggu atau bulan sih. Harusnya ya. Gitu loh. Dalamnya mungkin 1 sampai 5 bulan lagi di antara tanggal-tanggal ini ya. Kita akan mencoba lihat untuk astrologinya. Sebenarnya semuanya ini di sini ada ya. Semuanya ada, cuma memang paling kuat ada di Gemini, di Virgo, Scorpio gitu ya. Terus juga di di Taurus, Virgo dan Capricorn. Ya, itu yang Sora lihat cukup dominan. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. G, N, F, W, R, S, O, R lagi, C, T, I, dan H. Please jangan males, kamu punya teknologi yang namanya di pause dan di zoom. Kalau kamu merasa perlu untuk lihat lebih jelas, tinggal pause, klik gitu. Kelihatan sebesar-besarnya nih alfabetnya. Oke,
Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya Sahara. Kalau ada Sora kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu pingin personal reading sama Sora atau pingin sumbangan Sora untuk bisa mengembangkan YouTube channel ini, silakan linknya ada di bawah. Ya Sahara, yuk jaga selalu hati dan jari dan apapun 3P. Ya, ingat kamu harus positif 3P. Perilaku, perkataan, dan pikiran. Oke, sampai kita ketemu. Bye-bye.